Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih memberikan kita sisa umur sehingga kita masih dapat meluangkan waktu pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut dalam kegiatan Zoom ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Kristina Dewi SPD tentang berbagi pembelajaran dari penerapan konsep-konsep dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif melalui aksi nyata modul 1.4 pada hari Minggu 29 Oktober 2023 kepada Ibu Kristina Dewi SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti pemaparan penyebaran pemahaman aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Izinkan saya untuk memulainya ya Bu Opi. Iya Bu, dipersilakan. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif dari saya Kristina Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SLB Negeri Kota Langsa. Kenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Intan Nirmala Sibuan S.Si MPD dan pengajar praktik kami yaitu Pak Ardinur Mahyuzar S.St. Adapun tujuan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Adapun penyebaran pemahaman yang akan saya lakukan dalam room ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kita semua mengetahui bahwa sebelum COVID, pembelajaran berorientasi pada guru. Tapi setelah selesai COVID dan kita melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, orientasi belajar pada murid. Sebelumnya siswa sebagai objek pembelajar, sekarang setelah implementasi kurikulum merdeka, siswa sebagai subjek belajar.
Kemudian sebelumnya proses pembelajaran terjadi di tempat dan waktu yang tertentu, yaitu hanya di dalam sekolah. Tapi setelah dilakukannya implementasi kurikulum merdeka, proses pembelajaran dilakukan di mana saja, bisa di dalam ruang-ruang Zoom seperti kita pada saat ini. Kemudian tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi sebelumnya. Tapi dalam perubahan paradigma belajar, tujuan utama adalah membentuk tingkah laku profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu guru dengan pemaparan mengenai perubahan paradigma belajar ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ada masukan atau sanggahan yang bisa diberikan? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi, disiplin positif ini merupakan pendekatan pendidik. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, melakukan pendekatan kepada murid agar murid dapat melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan oleh Hendrik Soesa menjelaskan, pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi diharapkan murid sadar dan melaksanakan semua kewajibannya sebagai rasa tanggung jawab dan juga rasa kepedulian atau keyakinan dalam dirinya. Penerapan disiplin positif ini dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Kita mengajarkan kepada anak untuk menerapkan disiplin positif dengan tidak mengiming-imingi anak dengan hadiah dan juga tidak memberikan ancaman kepada anak dengan berupa hukuman. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Mari kita sama-sama mengeksplorasi secara mandiri. Kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Adakah Bapak Ibu pernah bertanya seperti itu kepada diri? Jadi motivasi sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Gonsen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seseorang melakukan suatu kedisiplinan, misalnya, itu karena untuk menghindari hukuman. Motivasi di dalam dirinya adalah biar tidak mendapatkan hukuman dari atasan, ataupun misalnya murid tidak mendapatkan hukuman dari gurunya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang yang ingin melaksanakan kedisiplinan berangkat ke sekolah, seorang murid dia ingin mengharapkan penghargaan ataupun imbalan dari gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang terakhir ini adalah lahir dari intrinsik dari dalam diri dia sendiri untuk menghargai dirinya. Lanjut yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, yaitu adanya kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima,
kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan dasar penguasaan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan kita sebagai seorang pendidik yang berhadapan dengan murid-murid diharapkan bisa menguasai tentang kebutuhan dasar manusia ini, sehingga bila ada suatu permasalahan kita dapat menggali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari siswa sehingga siswa melanggar peraturan. Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Di sini ada pertanyaan pematik, yaitu di mana ada sebuah kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut di atas ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Kebutuhan dasar manusia apa yang tidak terpenuhi? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan menanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Ada? Belum ada yang menanggapi. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Mungkin setelah pemaparan ini nanti bisa memahami kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri Doni. Ya, Bu. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa bertahan hidup, kita harus memiliki rumah atau punya tempat tinggal. Terus kita butuh makan, kita butuh kesehatan. Kemudian kebutuhan biologis untuk bertahan hidup yaitu proses reproduksi, di mana kita butuh mempunyai keturunan. Dengan adanya keturunan kita bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi rasa aman. Dengan memiliki rasa aman kita akan bertahan hidup. Kita bisa melihat kebutuhan bertahan hidup. Bila kita kaitkan dengan permasalahan Doni yang tadi diungkapkan di awal, maka kita dapat melihat bahwa dalam kasus Doni ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, karena Doni tidak dibawakan makanan dari rumah, tidak diberi uang jajan, sehingga dia merasa lapar dan dia butuh bertahan hidup, dia butuh makan, sehingga dia mengambil makanan dari kawan-kawannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat menggali suatu permasalahan dengan baik. Jadi kita harus menggali kenapa Doni melakukan hal seperti ini, yaitu kita harus bertanya kepada Doni alasan apa. Jadi kita bisa melihat kebutuhan dasar apa yang mendorong Doni melakukan hal, yaitu memaksa meminta bekal pada kawan-kawannya. Kita juga bisa mengkaitkan masalah Doni ini dengan teori motivasi. Jadi kita bisa sambungkan kenapa Doni melakukan hal seperti ini, apa motivasinya. Maka inilah perlunya kita sebagai seorang guru selalu belajar dan belajar
Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, jadi berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka ingin disukai oleh lingkungannya. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal makan temannya tadi karena dia merasa senang, temannya menjadi memperhatikan dia. Kemudian temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan gurunya karena sudah berulang-ulang mendapatkan laporan memberitahukan kepada orang tuanya. Akhirnya kan orang tuanya dipanggil. Akhirnya orang tuanya memberikan perhatian lebih kepada Doni. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia butuh kasih sayang dari orang tua dan juga rasa diterima oleh kawan-kawan di sekolahnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dipandang dengan orang lain, merasa memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan, diakui prestasinya oleh kawan. Dalam kasus ini, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut, kemudian temannya menuruti keinginannya, memberikan bekal makanannya kepada Doni, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, mandiri, otonom, memiliki pilihan sendiri, dapat mengendalikan hidup sendiri dan juga hidup orang lain. Kebutuhan dasar manusia akan kebebasan bila jawaban Doni dalam kasus di atas itu bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Misalnya ibunya selalu membawa bekal makanannya berupa nasi goreng saja. Dia bosan, sedangkan dia melihat kawan-kawannya bekal makanannya bervariasi, ada telur mata sapi, ada sosis, ada nugget. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka di sini berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kebahagiaan, bermain, tertawa bersama teman-teman. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Terus menurut akan perintahnya, dia merasa bahwa wajah-wajah kawan-kawannya yang ketakutan atau kesal itu adalah lucu. Maka berarti Doni di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia senang bila bisa membuat orang lain menderita karena dia. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Restitusi sendiri
adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga Bagaimana mereka bisa Bapak kembali Ibu? pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini adalah Lanjut aja, peran Bu. seorang guru Iya, menciptakan Bu. kondisi bagi murid di mana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, bisa mencari solusi atas apa yang permasalahan yang mereka hadapi. Di sini peran seorang pendidik sangat penting untuk memahami tentang posisi kontrol restitusi ini. Posisi kontrol restitusi. Menurut Diana Gonsen, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru, oleh orang tua, ataupun oleh atasan. Di antaranya yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi bila seorang guru berada pada posisi kontrol restitusinya yaitu sebagai penghukum, maka dia bisa melakukan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum, mereka akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu nanti nilainya jelek misalnya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu datang telat waktu. Selalu pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu dengan cara guru ini, cara dia sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya kita lihat posisi kontrol restitusi yang kedua. Posisi kontrol restitusi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dengan keheningan, sehingga murid merasa tidak nyaman, merasa rendah diri, dan merasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, guru berkata dengan lembut seperti berikut ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat rasa bersalah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri dia, tentang diri sendiri. Murid merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru pada posisi sebagai teman, mereka tidak menyakiti murid, namun mereka berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi sebagai teman ini, guru bisa menjadi posisi positif dan negatif, di mana positifnya adanya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sebagai teman, sering bercanda dan saling mempengaruhi.
Namun pada posisi sebagai teman ini juga bisa berdampak negatif, di mana bila guru tidak lagi berteman atau tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Pada posisi sebagai teman, guru akan berkata, "Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu ya membereskan." Dan bila seorang guru tidak lagi sebagai teman atau tidak membantu, mereka akan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Yang keempat yaitu posisi kontrol restitusi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi. Konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan sebagai pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu tidak sanksinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Misalnya, bila murid ada kesalahan berupa datang terlambat terus-menerus, dia akan melihat catatan. Ini lihat, kamu sudah 10 kali terlambat datang ke sekolah. Jadi menggunakan kata-kata, karena guru ini sudah memantau berapa lama murid ini datang terlambat. Posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri dan juga bisa menganalisis kebutuhan orang lain. Mohon maaf Ibu. Sebentar Ada Bu yang Dewi. ingin ditanyakan, Bu Itu Dita? Ibu Opi bisa di mute dulu Ibu. Soalnya membal suaranya. Nah, sudah. Terima kasih Ibu Opi. Bisa kita lanjutkan ya. Di posisi manajer ini, seorang guru akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat antara guru dan murid. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, maka apa yang dapat kamu perbaiki? Rencana apa untuk dapat memperbaikinya? Jadi dikembalikan kepada murid bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang telah dibuatnya. Posisi kontrol restitusi yang tertinggi yaitu manajer. Inilah sebenarnya yang diharapkan bagi seorang guru untuk berada di posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi, karena sudah ditanamkan dalam dirinya mengenai keyakinan kelas dan juga motivasi yang ada di dalam dirinya, yaitu rasa bertanggung jawab. Sebagai seorang guru di posisi manajer, maka tidak berhak untuk menjudge bahwa itu murid itu adalah murid yang nakal, bahwa murid ini adalah murid yang sering bolos, bahwa murid ini adalah murid yang sering membuat gara-gara di kelas. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru, pencapaian tertingginya adalah posisi manajer,
di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman serta aman. Dan ini semua adalah kuncinya di guru sebagai pemegang atau yang menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai pemimpin pembelajaran, mari sama-sama kita belajar untuk bisa berada di posisi manajer. Sebelum lanjut ke materi berikutnya yaitu segitiga restitusi, dipersilakan kepada Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Iya, iya dipersilakan untuk Ibu Julia Oktaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Julia, warahmatullahi Ini yang saya wabarakatuh. tanyakan ini mengenai 5 poin di posisi kontrol restitusi. Kayaknya ini kan lebih dominan ke sekolah inklusi nih kayaknya. Terus kalau mengenai poin yang membahas tentang membuat rasa bersalah itu poin berapa itu ya? Membuat rasa bersalah. Ini kalau kita kaitkan dengan IKM, namanya juga IKM, implementasi kurikulum merdeka. Berarti dalam proses kita di dalam kelas itu dengan siswa, guru tidak bisa menekankan bahwa siswa itu bersalah. Di mana letak bersalahnya? Setiap yang dilakukan peserta didik kita ini khususnya, tidak ada kata yang salah bagi peserta didik kita. Hanya saja kita memberikan reward. Walaupun dia bersalah, kita tetap memberikan reward untuk membesarkan hatinya. Jadi yang kita kaitkan dengan IKM di sini, pekerjaan dan perbuatan mereka itu dikatakan merdeka walaupun bersalah. Apakah dengan pembuatan rasa bersalah ini yang saya kaitkan dengan IKM merdeka menurut Ibu narasumber, Bu Kristina Dewi, apakah pertanyaan atau masukan saya ini bisa dibenarkan atau bisa diterima gitu? Kalau kita kaitkan dengan IKM. Karena kalau menurut yang 5 posisi kontrarestitusi ini lebih dominan ke sekolah inklusi. Karena kita ada perbandingan gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Julia, kepada Ibu Kristina Dewi, mohon untuk segera ditanggapi. Terima kasih. Baik, Bu Julia Oktaria, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus. Di sini saya ingin menjelaskan, yaitu posisi kontrol restitusi ini bisa diterapkan di mana saja di jenjang SD, SMP, SMA, di TK maupun di sekolah luar biasa. Jadi tidak hanya di sekolah inklusi. Karena posisi kontrol restitusi ini adalah posisi yang dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana dia bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Begitu Bu Julia Oktaria. Dan untuk kita yang berada di sekolah luar biasa, memang kita tidak pernah membuat berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah yang akan membuat murid-murid terpuruk, merasa dirinya sangat tidak berharga, karena justru kita di sekolah luar biasa ini ingin membangkitkan rasa kepercayaan diri murid-murid kita. Dengan kekurangannya yang ada, kita gali kelebihan yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka jangan sampai merasa rendah diri ataupun merasa
diri mereka tidak berharga. Jadi memang di sekolah luar biasa guru-gurunya insya Allah tidak ada yang berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini. Dan bila dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Bagaimana Bu Julia Oktaria atas penjelasannya? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya yang lebih detail. Mungkin dengan penjelasan Bu Dewi bisa membuka wawasan saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Julia Oktaria. Saya kembalikan kepada Bu Opi sebagai moderator. Bila tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Iya Bu, dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu bagaimana kita mengidentifikasi potensi diri dan hal baik yang telah dilakukan di sekolah serta bagaimana prakasa perubahan berbasis kekuatan. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. 3 tahapan segitiga restitusi ini harus dijalankan secara berurutan dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. 3 tahapan segitiga restitusi ini adalah merupakan tahapan untuk kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah, di dalam kelas kita, bersama masalah-masalah yang ada dalam murid, yang terjadi pada murid, ataupun masalah-masalah yang terjadi pada guru-guru dan juga warga sekolah. Menstabilkan identitas. Tahapan pertama untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Si anak ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun mengalami benturan. Di sini seorang guru berusaha untuk mendampingi anak dalam menstabilkan identitas dirinya. Agar anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita juga bisa mengatakan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusinya dari permasalahan ini bersama-sama. Kamu berhak merasa begini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menstabilkan identitas pada murid. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Adapun validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang diutarakan tidak menghakimi, tetapi memvalidasi kebutuhan murid. Seperti, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kita bisa melakukan beberapa pertanyaan seperti apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya sehingga anak bisa menyadari kekeliruannya atau kesalahannya dengan mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada tingkat menanyakan keyakinan yaitu, apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu ingin bercita-cita sebagai apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah kamu nantinya bisa dipercaya? Berikut ini adalah contoh kasus segitiga restitusi yang sudah Ibu lakukan di sekolah pada anak tunagrahita jenjang SMA LB. Assalamualaikum Susan. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Ibu dengar dari Bu Ida, Susan sering terlambat masuk ke sekolah. Apakah benar? Benar Bu. Menurut Susan, berapa kali Susan terlambat ke sekolah? Sering Bu. Terlambat masuk sekolah itu, menurut Susan apakah suatu kesalahan? Kesalahan Bu. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah terlambat datang ke sekolah. Yang penting kita menyadari dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Susan, sekarang mari kita cari solusinya bersama-sama mengenai permasalahan Susan. Iya Bu. Susan sering datang terlambat karena apa? Susan bangunnya lama Bu. Oh, Susan bangunnya lama. Bu. Apakah Susan habis sholat subuh tidur lagi? Iya Bu. Susan tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sama? Tahu Bu. Menurut Susan, terlambat datang ke sekolah termasuk ke dalam keyakinan kelas tidak? Iya Bu. Menurut Susan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Menurut Susan, apakah disiplin itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting Bu. Ya, baik Susan. Memang disiplin itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin berarti tepat waktu, menghargai waktu. Baik Bu, saya berusaha tidak terlambat lagi. Iya Bu, saya minta maaf. Saya tidak datang terlambat lagi. Baik, terima kasih. Sikap Susan sudah bagus karena menyadari kesalahan. Menurut Susan, agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah bagaimana? Tidak tidur lagi ke sholat Bu. Ya, pintar.
sudah mendapatkan solusinya. Nanti Ibu juga akan berkoordinasi dengan keluarga Susan untuk mengingatkan agar Susan disiplin. Terima kasih. Sekarang Susan bisa kembali ke kelas. Semangat anak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susana. Saya kelas 12. Saya senang ikut diskusi untuk solusi masalah saya berjanji untuk disiplin dan tidak datang terlambat lagi di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid di dalam kelas. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama antara guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan di dalam kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi antara guru dan murid. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atas pemaparan ini? Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya Bu Julia kembali ini ya. Dipersilakan kepada Ibu Julia. Iya, Bu. Ini semakin menantang ini dan semakin apa ini? Ke materi selanjutnya semakin apa ini? Makin memanas. Saya minta maaf sebelumnya. Tadi contoh kasus segitiga pada peserta didik yang Ibu munculkan di layar. Yang mau saya tanyakan, adakah kasus segitiga restitusi pada guru yang pernah Ibu tangani? Baik, Bu Julia Oktaria, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat mendalam. Setelah Ibu mendapatkan materi mengenai segitiga restitusi di pendidikan calon guru penggerak ini, Ibu tidak hanya mempraktekkan segitiga restitusi ini kepada murid, tetapi juga kepada beberapa guru dan juga tendik. Jadi Ibu berusaha memang menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Oktaria, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Bu Dewi, biar tidak ada kecemburuan sosial di antara guru-guru lainnya ya. Bahwasanya kedisiplinan itu memang harus yang utama kalau menjadi memang benar-benar guru yang ingin menjadi guru berprestasi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kembali Bu Julia Oktaria. Bagaimana Bu Opi untuk selanjutnya? Lanjut, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang akhirnya kesepakatan ini dijadikan suatu keyakinan kelas, maka akan ada rasa kesadaran dalam diri untuk menjalankan
keyakinan kelas ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena Bapak Ibu mengenai pemaparan tentang kesepakatan keyakinan kelas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang memberi saran atau masukan? Mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari tentang keyakinan kelas ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selesai materi penyebaran pemahaman. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan, ataupun ingin memberi masukan dan saran, juga saya persilakan. Saya kembalikan Baik, kepada terima Bu kasih Opi. Bu. Kepada ibu-ibu peserta, mungkin ada yang ingin dipertanyakan tentang materi yang sudah disampaikan Ibu Christina Dewi, dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu, ada atau memang sudah paham? Oke, kepada Ibu Dita Rizfamelia, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Opi selaku moderator sudah berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk ini bukan bukan pertanyaan, tetapi mungkin ini lebih ke Bu Dewi ya, agar mungkin dengan adanya pemaparan seperti ini, mudah-mudahan nanti ke depannya kita sebagai pendidik yang sudah lama mengabdi di sekolah kita bisa lebih memahami bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Dengan adanya pemaparan seperti ini, saya pribadi menjadi lebih lebih memahami apa itu manajerial di dalam kelas, kemudian bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di anak-anak kita. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih bisa menghargai setiap perjuangan yang dilakukan oleh peserta didik kita di sekolah. Mungkin itu saja Ibu Dewi masukannya, saran-sarannya. Semoga Bu Dewi diberikan kesehatan selalu untuk bisa menyelesaikan kegiatan CGP ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deta yang telah memberikan masukan yang sangat luar biasa demi mencapainya tujuan menjadi yaitu CGP Ibu Christina Dewi. Mungkin ada ingin ditanggapi dari masukan Ibu Dita, dipersilakan Bu Dew. Ya baik, terima kasih Bu Opi. Terima kasih Bu Dita atas harapan-harapannya untuk kita sebagai guru di SLB Negeri Kota Langsa. Semoga kita mengajar dengan penuh rasa cinta kasih dan juga kita mengajar dengan selalu berpihak kepada murid sesuai dengan bakat minat murid dan juga kodrat alam dan kodrat zaman. Jadilah guru yang selalu berpihak pada murid. Jadilah kita sebagai pemimpin pembelajaran. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa kepedulian kita kepada pendidikan sekarang ini. Semoga kita bisa bersama-sama mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar karena kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga kita bisa bersama-sama bersatu membangun sekolah. Amin, amin ya robbal alamin.
Baiklah, mungkin dari ibu-ibu yang lain ada lagi yang memberikan masukan ataupun pertanyaan, dipersilakan sebelum kita akhiri kegiatan ini. Mungkin tidak ada lagi ya. Bagaimana? Liana ingin bertanya, sudah resen mengangkat tangan, Bu Opi. Ya, dipersilakan kepada Ibu Dahliana. Jangan ditutup dulu, Bu, moderator, mengenai sesi sesi pertanyaan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dahliana, dipersilakan. Maaf Ibu, izin bertanya ya Bu ya. Dari paparan Ibu menjelaskan tadi, ada yang ingin saya tanyakan tentang manfaat apa dari logo segitiga, serta apakah bisa dikatakan itu suatu proses. Hanya itu aja Bu. Terima kasih kepada Ibu Dahliana yang mempertanyakan tentang maksud dari segitiga restitusi. Kepada Ibu Dewi, mohon ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Dahliana atas pertanyaannya. Tiga tahapan segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas ataupun di sekolah, di mana yang tahapan-tahapan ini saling berkaitan dan juga harus dilakukan secara berurutan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ya, memang ini adalah suatu proses dalam memecahkan masalah yang ada pada murid maupun yang ada di sekolah. 3 tahapan segitiga restitusi ini akan sangat membantu bagi guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas, di mana guru dapat menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sehingga bila ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka murid akan dapat mencari solusi dan merasa bertanggung jawab bagaimana agar masalah yang tadi tidak akan terulang lagi, dan dia memperbaiki dirinya karena rasa tanggung jawabnya, sehingga dia bisa kembali ke dalam kelompok teman-temannya tadi. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya ataupun tanggapan tentang pertanyaan dari Ibu Dahliana. Bagaimana Ibu Dahliana? Udah puas dengan masukan ataupun tanggapannya? Iya Bu, terima kasih Bu. Sudah puas, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Sebelum kita akhiri. Bagaimana harus dihitung nih? 1 sampai 3. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada lagi nih Bu. Bagaimana? Apa langsung kita tutup aja? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Christina Dewi SPD sebagai syarat menjadi CGP tentang budaya positif di modul 1.4. Sangat luar biasa sekali pemaparannya dan semoga sangat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan juga guru-guru yang lain. Baiklah, mungkin ini saja kegiatan kita pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Atas pemaparan dari Bu Dewi, kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Semoga apa yang disampaikannya menjadi amal jariah yang sangat berguna untuk kami semua. Mungkin itu saja saya
saya sebagai moderator Elizar Noviana yang telah memimpin dalam kegiatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru semuanya yang telah berhadir dalam ruang Zoom ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Juli Sukses selalu Bu Oktaria. Bi, doa kami Semoga semuanya menyertai. menyusul ya jadi calon Oke. guru penggerak. Iya, Bu. Dadah. Izin live ya. Izin Baik, keluar, Bu silakan ya. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Jam 10 ini? Makan belum tadi? Kawannya ada nama suami siapa? Mariana kenapa? Lagi pulang kampung. Pulang kampung. Ada mau beri kabar ke ibu guru? Ada wali kelas kayaknya? Ada kan? Ada. Sama kita juga dikasih tahu. Iya. Anak-anak ibu. Kenapa tuh? Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas di sekolah kan kita ada peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh sekolah. Dan juga kalau di kelas ada peraturan yang dibuat oleh ibu guru sebagai wali kelas. Selama ini kan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara anak-anak ibu dengan ibu mengenai kelas kita bersama. Kenapa kesepakatan kelas ini penting? Agar kita sama-sama saling menjaga, saling bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kita buat. Contohnya apa saja? Peraturan sekolah. Tahu tidak? Contohnya apa saja? Misalnya ada kemarin waktu itu kita bicara juga kan di ruangan ibu. Tidak boleh berantem. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh teman. Ya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh bolos sekolah. Nah, kalau sekarang kita membuat kesepakatan yang jelas, kita bersama-sama apa yang ingin kita bicarakan di kelas. Misalnya kesepakatan yang ada bersama adalah tidak ribut saat jam pelajaran. Masuk sekolah tepat waktu. Terus apalagi saling menolong. Ya, sekarang coba kalau anak-anak ibu buat kesepakatan kelas. Nanti ditempel ya di depan ya, tulis ya. Pegang dulu. Ya. Baca.
Kesepakatan apa tadi, Bu? Kesepakatan kelas. Apa yang diinginkan anak ibu untuk agar kelas kita berjalan pembelajaran dengan baik, dengan lancar, nyaman di kelas. Mana pulpennya? Mana pulpennya? Siapa yang udah siap, boleh ditempelkan di depan anak-anak. Ayo silakan Nabila. Ya, tempel di depan. Datang tepat waktu. Ya, Susan kan datang tepat waktu, jadi tidak terlambat. Ya. Nempel Nabila. Terus menjaga kerukunan kelas. Ayo, Apalagi anak ibu yang udah siap? ayo nggak dapat. Ayo, pergi ke depan. Tempel di sana, tempel sana. Terus. Mana lagi satu lagi? Ayo. Tempel ayo. Ya, terbalik tuh Nani. Ya. Tunggu baca ya, satu-satu ya. Pakai baju seragam sekolah. Jadi kita sepakat ya, setiap hari Senin dan Selasa pakai baju putih dan abu-abu. Hari Rabu Kamis pramuka. Nah, ya. Terus hari Sabtu pakai baju olahraga. Kemudian mengerjakan tugas sekolah. Nah, kita sepakat bila ada tugas mengerjakan tugas sekolah. Kemudian tidak ribut saat jam pelajaran dan menjaga kerukunan di kelas. Datang tepat waktu. Kita sepakat ya dengan kesepakatan
kita menjalankan kesepakatan kelas